Halo Kimsa, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, aku Andrian Alfadri sebagai moderator diskusi pada video informatif Karir Prospek Ahli Military Doktor. Video ini merupakan bagian dari rangkaian acara-acara GRWM atau Get Ready with Skome. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang prospek karir seorang dokter militer. Saat ini kita datangkan narasumber yang pas banget nih sama topik bahasan kita, yaitu Mayor CKM Dr. Abdul Ghani, Magister Kedokteran, Spesialis Patologi Klinik. Beliau merupakan seorang dokter militer yang berpangkat Mayor Korps Kesehatan Militer, yang saat ini sedang menjabat sebagai Komandan Detasemen Kesehatan, Lanuman Ahmad Yani, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, Semarang, Jawa Timur. Langsung saja nih kita sambut narasumbernya. Halo dokter, selamat malam dok. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, salam sehat. Kondisi sehat. 55. Alhamdulillah. Baik dokter, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya dok sudah berkenan hadir di pada diskusi kita kali ini. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas tentang dokter militer. Sebenarnya dokter militer itu seperti apa ya dok? Lalu apa yang membedakan dengan dokter umum biasanya, dok? Terima kasih atas kesempatannya dalam mengikuti acara ini. Untuk karir seorang dokter itu ada beberapa institusi, ya. Salah satunya itu di institusi militer, yaitu di TNI. TNI itu ada yang di Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara. Di TNI sendiri itu ada beberapa korop, ya, khususnya untuk Angkatan Darat itu ada korop infanteri, yaitu khusus untuk bertempur. Ya, itu pasukan tempur, itu ada infanteri, ada banpur. Banpurnya seperti armet, arhanud, menggunakan senjata, menggunakan alat perang seperti kavaleri, armet, arhanud yang menggunakan senjata udara. Dan ada bamin. Bamin itu bantuan administrasi. Administrasi itu salah satunya sebagai pendukung dalam tugas TNI. Ya, itu ada salah satu koropnya itu sebagai mengurus personalia, mengurus kebutuhan-kebutuhan personil prajurit. Dan bamin itu sendiri pun banyak koropnya. Salah satu bamin itu ada kesehatan, yaitu dengan korop CKM. Korop CKM itu korop kesehatan militer. Itu dari CKM itu sendiri. Jadi dalam kesehatan di militer ini itu banyak peran. Ya, dalam perannya itu membantu tugas operasi, ya, tugas operasi, apakah itu dalam bentuk operasi tempur atau operasi non tempur. Non tempurnya itu karena kalau operasi tempur pasti jelas itu di medan perang yang membantu merawat, mengobati, merawat dan menyembuhkan korban-korban perang. Dari mulai mengambil di garis depan sehingga ditarik ke garis belakang, lalu dibawa evakuasi sampai ke rumah sakit yang terdekat untuk memberi pertolongan. Dan dalam tugas yang bukan tempur, ya, yang seperti saat ini damai, yaitu tugasnya dia melayani dan memberi dukungan dalam tugas-tugas latihan, ya. Jadi dukungan kesehatan yang diberikan itu untuk mendukung kegiatan-kegiatan latihan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik dari
prajurit, ya. Ada juga itu pelayanan, ya, pelayanan. Jadi selain dari pelayanan pelaksanaan dukes, juga ada pelaksanaan pelayanan. Pelayanan itu sama seperti kita melayani di rumah sakit, ya, melayani, mengobati. Kita ada klinik, ada rumah sakit, itu melayani prajurit, PNS dan keluarganya, ya, PNS-PNS yang ada di Kemhan, dan juga masyarakat. Dengan zaman sekarang ini yang dengan JKN, kita wajib mendukung sesuai dengan undang-undang yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat. Jadi kita wajib menerima dan melayani JKN. Untuk perbedaan dengan kedokteran atau dokter yang bekerja di sipil atau di bawah Kemenkes, ya, Kemenkes itu lebih banyak mendukung dalam melayani kesehatan masyarakat. Jadi bedanya untuk mendukung kegiatan militernya dalam tempur itu tidak ada, hanya itu aja perbedaannya. Mungkin itu yang lebih tepatnya. Terima kasih. Nah, kalau boleh tahu nih dokter, apa yang membuat dokter tertarik dan termotivasi untuk menekuni karir sebagai dokter militer ini, dok? Ya ini sebenarnya masuk di militer ini, itu motivasi saya pertama memang awalnya cita-cita, ya. Cita-cita saya dari awal itu kepingin jadi dokter. Jadi kalau ke flashback saya waktu kecil itu, saya ditanyai cita-citanya jadi apa. Kalau anak-anak kan sering ditanyai, ada yang jadi dokter, ada segala macam. Tapi saya dari dulu itu cita-cita tuh cukup 3. Asal ditanya itu kepingin jadi dokter, yang kedua kepingin jadi pilot, yang ketiga jadi tentara. Nah, jadi dari cita-cita saya tuh 2 sudah terpenuhi, dan saya memang tertarik menjadi seorang militer. Itu membuat saya motivasi, karena memang saya melihat di TNI itu tugasnya sangat mulia. Kenapa saya bilang sangat mulia? Karena selain dia bekerja di rumah sakit atau juga melayani masyarakat, tapi dia juga bisa terjun langsung dengan prajurit-prajurit yang lagi dalam tugas di daerah. Jadi saya melihat di daerah itu sangat kurang tenaga-tenaga dokter khususnya, ya, sehingga di militer inilah saya bisa melihat bagaimana mengabdi di masyarakat dengan menggunakan baju loreng sebagai anggota TNI. Dan juga motivasi saya itu dari keluarga. Saya bangga menjadi seorang TNI karena kepingin keluarga itu melihat saya itu, wah, ini anak saya, ini suami saya, ini bapak saya menjadi seorang TNI. Jadi TNI itu salah satu institusi menurut saya yang besar di Indonesia nih, institusi yang paling besar di Indonesia ini selain dari kesehatan yang ada di bawah Kemenkes. Nah, jadi dari situ saya langsung mempersiapkan fisik saya dan mental untuk masuk menjadi anggota TNI sehingga sampai sekarang. Baik dokter, lalu dok, apa yang menjadi tugas utama
dan bagaimana keseharian kerja dari seorang dokter militer ini ya, Dok? Nah, ya. Tugas utamanya itu tadi sudah saya singgung, yaitu melaksanakan dukes, dukungan kesehatan kepada prajurit atau satuan-satuan TNI yang melaksanakan kegiatan yang bersifat fisik, baik itu dalam olahraga, latihan, maupun dalam kegiatan operasi. Ya, operasi kalau zaman saya dulu sempat pernah ya operasi militer, ya operasi militer. Jadi itu yang kita lakukan untuk dukungan kesehatan. Yang kedua, melayani kesehatan dalam arti melayani sama seperti di rumah sakit. Jadi kita di tingkat batalion itu ada setingkat puskesmas atau PPK 1 atau ada peleton kesehatan, itu sama seperti puskesmas melayani tahap awal ya. Lalu juga di rumah sakit kita melayani prajurit, TNI, PNS, keluarga serta masyarakat, sama seperti rumah sakit yang dari kesehatan yang dikelola atau di bawah Menteri Kesehatan. Karena memang di kesehatan ini sebenarnya banyak ya, selain di TNI. Kembali kita ke poin pertama tadi ya, pertanyaan pertama. Jadi kesehatan inilah yang paling banyak ya, sebagai dokter ini paling banyak institusi yang bisa menampung institusinya itu menjadi suatu kebutuhan dalam mengrekrut ya untuk dokter. Salah satunya sudah jelas di Menteri Kesehatan ya, di bawah di bawah Menteri Kesehatan, jadi PNS Menteri Kesehatan. Yang kedua, jadi dokter militer di TNI, menjadi dokter di polisi, Polri, menjadi dokter di BUMN, menjadi dokter di beberapa instansi yang di bawah pemerintah. Nah, jadi kesehatan ini sangat luas dan sama seperti pelayanannya itu dilakukan. Yang membedakan hanya kalau di militer itu ada namanya dukes, dukungan kesehatan dalam tugas operasi. Nah, itu yang membedakan sama yang lain. Dan jenjangnya pun ada pendidikan bertahap, bertingkat berlanjut di bidang militer kedokterannya atau militer kesehatannya, yang dibawa naungan oleh kalau Angkatan Darat itu Puskesat, Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Ya, terima kasih. Nah, lanjut untuk sistem pangkatnya sendiri itu seperti apa ya, Dok, di dalam sistem dokter militer itu, Dok? Ya, terima kasih. Untuk kepangkatan itu sama seperti di korop-korop militer yang lain ya. Kalau untuk dokter itu sebaik pendidikan sekolah perwira itu masuk mendaftar menjadi sekolah prajurit karir namanya, prajurit karir atau SPAPK, Sekolah Prajurit Karir TNI. Dilaksanakan pendidikannya sekarang secara rutin di Akmil, Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Untuk pangkat itu sama, sebaik keluar dari pendidikan itu mendapat pangkat garis 1 di pundak, yaitu dengan sebutan pangkat Letnan 2. Letnan 2. Jadi bertahap sesuai dengan
jenjang pendidikan. Jadi nanti sekian lama dia bertugas, sekitar 2 atau 3 tahun, nanti naik pangkat. Naik pangkat menjadi Letnan 1. Letnan 1 garis pundak 2. Letnan 1. Setelah nanti 3 tahun berikutnya atau 4 tahun nanti bisa jenjang naik pangkat menjadi kapten. Jadi kapten, setelah itu kurang lebih 4 tahunnya lagi naik lagi menjadi perwira menengah, yaitu menjadi pamen, yaitu dengan pangkat mayor. Ya, pangkat mayor melatih di pundak 1. Setelah itu 4 tahunnya nambah menjadi letnan kolonel dengan melatih 2. Dan setelah itu lanjut sesuai dengan ketentuan juga ada tingkatan pendidikannya. Nanti setelah letnan kolonel nanti naik menjadi kolonel. Nah, setelah kolonel nanti apalagi sekarang di kesehatan pangkat yang tertinggi sekarang kepala rumah sakit RSPAD Gatot Subroto itu letnan jenderal, jadi bintang 3. Jadi sekarang jenjangnya sudah hampir sama dengan lebih banyak lagi di kesehatan untuk kepangkatan itu. Apalagi dengan pandemi ini di tenaga kesehatan ini sangat diagungkan atau seperti didewakan di militer, sehingga banyak orang-orang kesehatan khususnya dokter itu karirnya kalau sudah kolonel cepat naik menjadi bintang brigjen, bintang 1 brigjen, habis itu maijen bintang 2 menjadi kapus kesat, nanti jadi bintang 3. Rencana kapus kesat dan kapus kes TNI nanti menjadi bintang 3 nanti, letnan jenderal. Mungkin itu yang untuk dalam masalah kepangkatan. Dan saya tambah lagi, alhamdulillah, mungkin insya Allah kalau nggak ada trouble, tanggal 1 Oktober nanti mudah-mudahan saya naik menjadi letnan kolonel dengan nambah 1 melati. Bagaimana proses yang dokter lalui dari awal perjalanan merintis karir hingga berhasil pada posisi saat ini? Saya lalui dari tahap awal, dari mulai saya mendaftar, ikut seleksi, ya, yang benar-benar membutuhkan fisik, mental, sehingga saya melalui tahap demi tahap sehingga lulus pendidikannya untuk sarjana, ya, khususnya untuk dokter, ya, itu pendidikannya kurang lebih di Magelang itu sebagai prajurit latihan dasar TNI, ya, latihan dasar, habis itu latihan lanjutan, yaitu latihan kecabangan, itu kurang lebih 1 tahun, ya, 1 tahun yang ditempuh, lalu mendapat pangkat letnan 2. Setelah itu bertahap naik, saya tugas selesai pendidikan menjadi satuan tempur, yaitu di batalion. Waktu itu saya kebetulan pertama sekali dibentuk pasukan Raider 2003. Saya ikut dalam pembentukan Raider pertama. Saya tugas di Jawa Timur menjadi dokter batalion, ya, dokter batalion 500 Raider yang di Surabaya. Itu saya lalui sampai letnan 1, ya, letnan 1. Lalu pada saat promosi mau kapten, saya keluar pindah menjadi jabatan kepala instalasi
instalasi rawat jalan di Rumah Sakit Brawijaya di Surabaya. Di situ saya mendapat jabatan kapten. Setelah saya mendapat jabatan kapten sampai 1 tahun setelah mendapat jabatan kapten, tepat pada tahun 2009 saya sekolah spesialis ngambil patologi klinik. 2009 2013 saya selesai saya bertugas mendapat tempat di Ambon, yaitu Kodam 16 Patimura. Di Ambon 2013 sampai 2015 saya langsung ngambil sekolah pendidikan perwira lanjutan, yaitu di Kelapa 2. Setelah itu saya mendapat jabatan menjadi Wakarumkit di Purwokerto, Rumah Sakit tingkat 3 Purwokerto. Di situ saya sudah menjabat menjadi pangkat mayor. Setelah itu dari 2015 saya dapat pangkat mayor. 2014 saya sudah dapat mayor. 2015 saya menjadi Wakarumkit di Purwokerto, Rumah Sakit di RST Purwokerto. Setahun saya menjadi staf penseleksi pemeriksa kesehatan untuk wilayah Kodam 4 di Jawa Tengah, yaitu di bawah institusi Kesdam, ya, menjadi jabatan Kasih Kesmil. Itu tugasnya memeriksa, menseleksi calon prajurit menjadi seorang TNI dari mulai pangkat terendah, Tamtama, terus Bintara, Perwira, dan juga prajurit yang sudah jadi tentara dari mulai terendah sampai kolonel. Jadi saya penyelenggaranya. Setelah di situ 2 tahun lebih, saya dapat promosi jabatan menjadi Kepala Rumah Sakit tingkat 4 di Salatiga. 2 tahun saya jadi Karumkit. Setelah itu promosi menjadi jabatan Letkol. Saya menjadi Komandan Detasemen Kesehatan di Lanumat Ahmad Yani, Pus Penerbat di Semarang. Ya, alhamdulillah sudah saya jalani kurang lebih 8 bulan. Insya Allah nanti 1 Oktober saya turun untuk naik pangkat. Insya Allah. Amin. Rabbal alamin. Dan mungkin kita mengikuti terus ngalir untuk jabatan. Dan lebih ininya di TNI ini beda sama di institusi sipil yang di bawah Menteri Dalam Negeri atau Menteri Kesehatan. Jabatan itu di TNI sudah ditetapkan. Tidak boleh memegang jabatan itu di atas 3 tahun. Jadi dengan ketentuan yang sudah ada, kenapa dibatasi? Karena untuk mencegah terlena atau adanya dalam jabatan itu menjadi dikhawatirkan terlalu lama memegang jabatan itu nanti ada lebih tidak baiknya, sehingga ditentukan sebelum dia 3 tahun sudah harus geser, pindah jabatan. Jadi tidak ada yang nggak punya jabatan. Jadi di TNI ini uniknya itu. Jadi kita semua harus punya jabatan. Tinggal memilih jabatannya itu mau yang struktural atau yang mau fungsional. Kalau struktural jelas dia menjadi megang jabatan suatu institusi yang memegang jabatan-jabatan strategis, ya, bisa menjadi komandan, bisa menjadi kepala
Nah, itu jabatan-jabatan yang strategis. Tapi nggak mau dia capek-capek menjadi jabatan struktural, maunya sebagai plus dia mau jadi dokter, fungsinya sebagai dokter aja, ya monggo silakan. Itu ada banyak jabatan yang akan diisi oleh tenaga-tenaga dokter. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana hambatan dan tantangan yang dokter temukan selama menekuni sebagai dokter militer ini, Dok? Ya memang hambatan itu ada ya, dan itu hambatan itu juga menjadi tantangan. Ya. Hambatannya gimana? Karena di militer ini anggaran yang turun dari pemerintah sesuai dengan ketentuan dari APBN yang dikeluarkan itu lebih banyak fokusnya ke bidang kemiliteran, ya, membeli alutsista, amunisi, segala macam, itu yang lebih diutamakan. Bidang kesehatannya, khususnya untuk rumah sakit, itu biasanya pilihan untuk anggarannya itu yang kesekian gitu, sehingga rumah sakit ya di bidang kesehatan itu di rumah sakit TNI itu banyak kekurangan alat-alat kesehatan, ya, alat-alat kesehatan tuh sangat kurang. Jadi dari situlah, dengan kurangnya itu kita menjadi tantangan bagi kita bagaimana dengan alat kesehatan yang minim di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang di bawah militer itu bisa kita adakan dengan berbagai upaya, apakah itu dengan pengadaan sendiri atau juga dengan kita pendekatan kepada institusi yang lain seperti di Kemenkes atau dari Dinas Kesehatan Provinsi atau di pemerintahan daerah setempat, atau dengan hal-hal yang lain yang bisa termotivasi kita pendekatan kepada yang lain, sehingga dari situlah kita bisa membangun suatu ikatan kepada selain dari militer. Nah, jadi tantangan itu yang sangat sangat saya rasakan. Salah satu contoh, saya menjadi kepala rumah sakit di Salatiga. Di rumah sakit Salatiga itu di bawah wali kota, ya, wali kotanya Salatiga, di kepala dinas kotanya itu dinas kota Salatiga itu memiliki rumah sakit mereka daerah sendiri, tapi lebih dekat ke saya gitu sebagai institusi militernya. Lebih dekatnya gimana? Kalau mereka membutuhkan, seperti ada kegiatan dari wali kota, kegiatan sifatnya fisik atau segala macam yang perlu cepat, itu lebih cepat dari minta bantuan kesehatannya itu malah dari institusi kita. Nah, dari situ daripada ke yang lain atau dibawa dia sendiri. Jadi dari rumah sakit kita itu cepat gerak. Dalam waktu saya menjadi Karungkit itu pada saat awal-awal pandemi itu banyak yang merasa takut, ya. Rumah sakit itu takut menerima pasien COVID waktu pertama. Kita dengan menunjukkan gregetnya dari Dinas Kesehatan Kota, dia nelpon saya, "Dokter Karungkit,
saya butuh ini, bagaimana? Saya siap, Ibu, saya bilang kan. Saya butuh ini, kata itu. Atau ada korban yang meninggal karena COVID, mencari pemulasan jenazah dari dinasnya sendiri kesulitan, sehingga dia minta tolong saya kasihkan. Dengan begitu hubungan yang baik, sehingga fasilitas yang kita tidak dapat dari militer, yang dari komando atas, malahan dari mereka yang memberikan lebih. Nah, itu menurut saya itu sangat baik gitu, sangat baik, menjadi kebanggaan saya bisa menunjukkan kepada pemerintahan daerah bahwa kita ini jangan dianggap lain gitu. Kita juga bisa membantu masyarakat, dan paling cepat menangani masyarakat tuh ya institusi militer kita di bidang kesehatannya. Mungkin itu ya tantangannya. Ya. Nah, menurut dokter, apa saja proses seleksi dan tahapan pendidikan yang harus ditempuh apabila ingin menjadi seorang dokter militer ini ya, Dok? Apakah berbeda dengan menempuh pendidikan dokter umum biasanya? Ya, kalau memang berminat, ingin bergabung menjadi di TNI di bidang kesehatan, khususnya untuk dokter, wah itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang itu jiwanya pingin masuk ke militer. Saya aja dulu waktu mau masuk militer, itu teman-teman saya itu agak sedikit menyinggung saya itu, wah ngapain menjadi dokter militer, tentara katanya. Itu nggak bisa pikirannya miring lah tentang dokter militer. Tapi setelah saya posisi di sini, rata-rata teman saya itu semuanya angkat topi, salut sama kita yang di militer. Kenapa? Karena marwahnya berbeda. Ya, kalau kepingin, ya saya juga sering waktu menjadi jabatan Kasih Kesehatan, sering saya promosikan untuk teman-teman ya, adik-adik yang di kedokteran itu untuk masuk di kedokteran militer dan bergabung. Dan itu ada jalurnya untuk masuk. Selain SPAPK bidang kesehatan sendiri, ada SPAPK umum. Pada saat ini lagi dibuka. Yang perlu disiapkan ya itu mental. Mental, setelah itu fisik kita. Jadi kalau kita sudah siap mental, ya, fisik sudah siap, itu nanti siapkan administrasi. Jadi kita akan mendaftar sesuai dengan pendaftaran administrasi, sama seperti institusi lain. Administrasi itu dengan ketentuan-ketentuan yang umum, ya, nilai, ya. Setelah itu kalau itu udah lulus, itu ada seleksi di bidang kesehatan. Kesehatan itu umum, kesehatan fisik, gigi, mata, ya, THT, terus pemeriksaan yang lain. Terus lalu ada pemeriksaan jasmani. Jasmani ini kita diperiksa ada bentuk postur, ya, postur tubuh. Karena postur tubuh ini sangat penting, ya, karena melihat bagaimana bentuk tulang, kesimetrisan tulang di tubuh, dan juga kemampuan olahraga. Karena kan fisik itu, jasmani itu sangat mendukung, ya, mendukung. Seperti olahraga itu lari, push up, pull up. Nah, setelah itu pemeriksaan pelaksanaan
pemeriksaan psikologi. Psikologi ini juga harus sesuai ya, sama kita mau sekolah juga ada tes psikologi. Psikologi ini yang melihat bahwa minat untuk yang bersangkutan apakah benar-benar minat sesuai dengan keinginan dia. Jadi keinginan sama minat bisa berbeda. Setelah itu diperiksa ada apa untuk seleksi mental ideologi. Mental ideologinya dengan kecintaan tanah air. Gitu. Karena seorang prajurit TNI harus cinta benar sama negaranya, ya, tanah airnya. Ya itulah yang harus disiapkan. Ya, itu yang demikian bisa saya sampaikan. Wah, jadi benar-benar harus butuh kerja keras ya dok, dan tekan yang kuat untuk jadi dokter militer nih, supaya bisa kita melewati proses-prosesnya. Selain itu dok, mungkin bisa dijelaskan lagi dok untuk persyaratannya seperti dokter tadi kan mungkin masih kurang banyak dokter. Apakah bisa lengkapkan lagi dokter seperti hal-hal khusus yang perlu dipahami dan dipersiapkan dalam seleksi pendidikan seorang dokter militer ini dok? Ya tadi saya sampaikan bahwa kalau yang harus disiapkan itu jelas itu fisik sama mental. Kenapa mental dan fisik? Karena dalam pendidikan itu kita diuji mentalnya, ya jangan melempem, ya betul-betul mentalnya kuat. Nah, itu. Lalu fisik, karena kegiatannya pada saat latihan kita penuh dengan kegiatan fisik, ada latihan fisiknya, ya harus memanggul ransel yang sekian beratnya, karena itu memang disesuaikan dengan pada saat tempur. Padahal pada saat pelaksanaan operasinya itu beban dokternya itu membawa ransel itu jauh lebih berat dibanding sama rekan-rekan yang di pasukan yang lain, karena dia harus membawa itu infus itu aja berapa biji obat-obatan segala macam, belum lagi kebutuhan dia. Nah, jadi memang fisik sama mental itu yang harus betul-betul disiap. Nah, itu. Ya. Apakah ada beasiswa dokter untuk jadi calon dokter militer ini dokter? Ya ada, ya di dokter ya untuk di TNI itu ada beasiswa, ya beasiswa. Jadi bagi mahasiswa kedokteran yang sudah sarjana kedokteran itu bisa mengikuti atau mengajukan ke Kemhan, Kementerian Pertahanan, untuk mendaftar menjadi prajurit TNI dalam status mahasiswa. Nanti ada seleksi khusus yang akan dilakukan. Kalau seandainya nanti selesai seleksinya, lulus, yaitu dia langsung menyelesaikan kuliahnya atau menyelesaikan pendidikan kedokterannya, dan itu dibiayai semuanya oleh negara. Nah, itu ada untuk beasiswa yang diberikan. Dok, sebagai penutup nih, apakah ada dokter menyampaikan pesan dan saran dari dokter untuk para calon dokter militer ini dok, dan peserta penonton video kali ini dokter? Ya terima kasih. Ya memang kalau ada nanti teman-teman adik-adik yang kepingin bergabung di TNI ya sebagai dokter di militer, itu dari Menteri Pertahanan itu welcome sekali, karena memang dari bentuk
organisasi kesehatan sendiri itu sampai sekarang masih banyak peluang-peluang untuk jabatan yang harus diisi itu masih kosong. Jadi kalau seandainya berminat, ya kuncinya siapkan dari dini, ya. Siapkan apa yang perlu disiapkan. Pertama, ya mental udah jelas tadi, dan harus latihan fisik. Latihan fisiknya apa? Ya. Itu latihan fisik itu ya harus rajin kita olahraga. Walaupun olahraganya sifatnya ringan, ya. Yang penting tidak sampai badan itu melar, gemuk. Karena kalau udah gemuk nanti kesulitan kita untuk menguruskan. Memang ada yang menjadi prajurit itu mendaftar itu berat badannya gemuk. Tapi setelah digembleng itu makin lama semakin kurus. Tapi lebih alangkah enaknya kita benar-benar sudah menyiapkan, ya. Kuncinya belajar yang tekun, ya. Nilainya sesuai dengan yang diharapkan, ya, dari institusi militer biasanya berubah-berubah, tapi yang jelas nilainya itu ya baiklah untuk ininya, karena setiap itu berubah-berubah. Kalau sekarang kalau saya tidak salah itu nilai IPK-nya ya itu minimal 2,80. 2,80. Jadi ya nanti kedepannya saya tidak tahu berapa itu, sesuai dengan setiap tahun berubah-berubah, tapi rata-rata nggak lepas dari situ, nggak jauh, bisa naik sedikit bisa turun sedikit. Nah, jadi siapkanlah fisik dan rajinlah belajar sehingga kita bisa mengikuti sesuai dengan ketentuan. Itu aja yang perlu saya kasih motivasi, ya. Karena saya juga dulu begitu, karena udah suatu cita-cita, walaupun saya kuliah kedokteran sempat menaikkan badan, ya. Kalau udah belajar, teman saya itu makanan jelas sampai tengah malam sehingga badan sempat melar. Tapi pada saat mau tes niat mau sekolah militer, saya mau seleksi militer, saya kuruskan, mulai fisik, belajar, latihan, terus latihan sehingga badan saya ideal. Mungkin itu memberi motivasinya. Terima kasih. Ya, kalau saya melihat ini hal yang positif, ya, bisa memperkenalkan institusi, karena banyak teman-teman sejawat sendiri itu tidak memahami lingkungan di luar, banyak yang tidak paham. Jadi bagaimana jadi dokter militer, bagaimana jadi dokter yang lain, yang taunya itu dokter tuh di bawah Kementerian Kesehatan, padahal banyak bidang-bidang lain, termasuk seperti di bidang kesehatan, di Menteri Kesehatan ada jabatan dokter di KKP, ya, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Itu juga salah satu prospek-prospek untuk dipenuhi bidang kedokteran. Saya lupa tadi mau nyampaikan yang terlupakan. Kita di militer ini, ya, di militer ada jenjang karir yang untuk diberikan fasilitas biaya sekolah, jadi sekolah spesialis. Nah, itu yang saya lupa tadi nyampaikan. Jadi kita kalau sudah terpenuhi dinas sampai pangkat letu, itu diberi kesempatan untuk mengikuti sekolah spesialis dan dibiayai oleh negara. Kalau institusi lain mungkin tidak semudah itu. Tapi di TNI dikasih kemudahan, sehingga di TNI itu banyak spesialis-spesialis, teman-teman itu banyak spesialis-spesialis di bidang-bidang ya masing-masing. Nah, itu.
Jadi itu saya sangat positif dengan kegiatan ini. Ya, terima kasih atas undangannya sebagai narasumber dalam promosikan atau memberikan perkenalan tentang dunia kedokteran di militer. Sebagai informasi tambahan, Kemhan juga sekarang sudah membuka kedokteran militer, fakultas kedokteran militer. Sudah ada buka di Universitas Keamanan di Kemhan di Bogor. Tahun pertama baru mungkin semester genap ini kali baru jalan 1 tahun. Itu. Ya, makasih. Oke, sebelum diskusi kita berakhir, saya akan menyimpulkan sedikit dari hasil diskusi kita kali ini. Dokter militer adalah tugas sangat mulia. Selain tugas di rumah sakit, dokter militer juga dapat terjun langsung bersama prajurit di daerah-daerah terpencil. Tugas utama seorang dokter militer adalah melaksanakan tugas atau dukungan kesehatan dalam tugas operasi kepada prajurit atau satuan-satuan TNI. Seperti kata pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Begitupun juga dengan jalan menjadi seorang dokter militer. Kementerian Pertahanan membuka peluang yang sebesar-besarnya pada para calon dokter militer muda untuk menempuh pendidikan dan beasiswa dokter militer. Kuncinya adalah tekad dan ketekunan. Perjalanan yang harus ditempuh tentunya akan sangat panjang dan penuh perjuangan. Ada banyak sekali tahapan seleksi, pendidikan, pelatihan, dan pengujian yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, seorang calon dokter militer harus betul-betul menyiapkan kondisi mental dan fisik yang kuat diiringi dengan adanya tekad yang bulat dan kecintaan yang besar terhadap tanah air. Tidak perlu mudah untuk menjadi seorang dokter militer. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami di sini. Walaupun melakukan via online, kami banyak belajar informasi baru mengenai dokter militer dan prospek kerjanya. Semoga dengan informasi yang dokter berikan dapat menambahkan wawasan dan pemahaman mengenai peluang klinis di bidang militer. Oh iya teman-teman, pada rangkaian acara GRWM tahun ini, selain membahas mengenai dokter militer, nantinya akan ada video informatif lainnya yang membahas tentang prospek karir seorang dokter trainer dengan narasumber yang kalah menarik loh. Jadi pantengin terus Instagram @jimsausu ya, agar tidak ketinggalan info-info lainnya. Saya Andri Alfazi, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Bye guys!